Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Arianti akan menjelaskan tentang tema yang sudah saya pilih, yaitu mengenai lingkungan kerja. Sebelum membahas yang lainnya, tentunya kita harus mengetahui apa itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan aktivitas karyawan yang ada di dalam perusahaan. Hal tersebut meliputi budaya perusahaan, aktivitas fisik, dan fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di dalam perusahaan. Lingkungan kerja dibagi menjadi dua, lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik contohnya adalah warna dinding dan pencahayaan dan lain-lain. Lingkungan non-fisik contohnya adalah struktur dan pola kepemimpinan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tentang lingkungan kerja. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tentang lingkungan kerja? Yang pertama ada pencahayaan. Pencahayaan ini di dalam perusahaan, pencahayaan tidak boleh terlalu terang atau terlalu silau. Hal ini dapat menyebabkan hal buruk. Yang kedua, ada temperatur atau suhu ruangan. Mungkin saja di dalam perusahaan ada yang memiliki alergi atau yang lainnya. Alergi dingin atau apa, maka suhu ruangan tersebut harus disesuaikan oleh karyawan yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, ada kelembaban. Tingkat kelembaban ini juga harus disesuaikan karena dapat menyebabkan korosi atau hal-hal yang lainnya yang terjadi pada barang yang akan kita produksi. Yang selanjutnya ada sirkulasi udara. Di dalam perusahaan tentunya harus ada sirkulasi udara agar kita bisa bernafas, ya kan? Nah, sirkulasi udara ini sangat penting. Jika tidak ada sirkulasi udara, kita akan merasa tidak nyaman dan kita bekerja dengan rasa ketidaknyamanan yang ada panas, gerah, dan lain-lain. Yang terakhir ada tingkat kebisingan. Nah, tingkat kebisingan ini harus disesuaikan juga. Jika mesin itu abnormal dan tingkat kebisingannya terlalu tinggi, harus kita ubah dan kita perbaiki. Selanjutnya ada manfaat lingkungan kerja. Manfaat lingkungan kerja itu sendiri adalah gairah dalam bekerja, di mana kita memiliki semangat atau termotivasi oleh karyawan yang lainnya agar kita semangat bekerja dan melakukan hal-hal yang positif. Hal tersebut bisa dapat menimbulkan gairah kerja yang semangat, yang baik, dan menjadikan kita karyawan yang disiplin dan rajin dalam bekerja. Adapun 6 hal yang dapat meningkatkan lingkungan kerja. Apa saja sih 6 hal tersebut? Yang pertama ada apresiasi dan feedback yang rutin. Yang kedua ada wadah untuk berkembang. Yang ketiga ada relasi antar karyawan yang hangat. Yang keempat ada arahan yang cukup serta kebebasan untuk bereksplorasi. Yang kelima ada perasaan yang aman dan nyaman. Dan yang keenam ada atasan yang bisa diajak untuk bertukar pikiran. Di sini ada 5 kriteria lingkungan yang baik. Apa aja sih kriterianya? Yang pertama yaitu manajemen yang baik. Yang kedua adalah dukungan antar rekan kerja. Yang ketiga, bersih dan nyaman. Yang keempat, ada akses untuk air bersih. Yang kelima, ada personal space. Dari kriteria-kriteria lingkungan yang baik tadi dapat dijelaskan bahwa manajemen yang baik itu manajemen yang dapat mendukung konflik antar karyawan. Manajemen yang baik juga dapat terbuka pada gagasan dan pendapat bagi para karyawan pada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada dukungan antar rekan kerja. Dukungan antar rekan kerja juga penting bagi perusahaan. Mengapa penting? Karena support atau semangat yang diberikan oleh rekan kerja dapat menimbulkan semangat yang tinggi saat bekerja pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada bersih dan nyaman. Area yang bersih dan nyaman dapat menimbulkan juga semangat yang tinggi saat bekerja. Yang selanjutnya ada akses air bersih. Akses air bersih ini juga penting. Mengapa penting? Karena air bersih juga dapat menimbulkan hal-hal yang baik. Jika air dalam perusahaan itu kotor, dapat mengganggu kesehatan bagi para karyawan dan produksi yang akan dilaksanakan juga akan terganggu. Yang terakhir ada
adanya personal space. Personal space ini juga penting. Personal space ini digunakan untuk mengembangkan ide yang ada pada perusahaan agar karyawan-karyawan dapat termotivasi oleh perusahaan tersebut dan karyawan dapat melakukan pendapat yang baik untuk memajukan suatu perusahaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.